Jadi KPU Kabupaten Sukabumi tidak yatim piatu sekretaris sekarang. Sudah punya sekretaris yang definitif. Mantap. Bapak C itu kayaknya menutupi uban atau kayak gitu. SD sampai dengan universitas itu produk lokal. Tetapi mudah-mudahan kualifikasinya tidak lokal. Interlokal. Mungkin tidak bermaksud sombong. Saya memang memiliki kualifikasi mungkin untuk menjadi seorang penyelenggara, mungkin itu. Iya, bukan mungkin kan sudah terjadi. Qualified begitu ya. Pada sisi prestasi inovasi, kami mendapatkan juara nasional inovasi terbaik pada 2019. Pemilih kultural kami dan pemilih transnasional kami menjadi pemilih yang rasional. Iya, saya pura-pura aja nggak tahu. Atau mungkin jangan-jangan Pak aja dibalik semua ini, kira-kira begitu. Yang pahitnya ini Pak Budi dan rekan-rekan komisioner di Sukabumi sangat banyak berkorban. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hai teman pemilih, welcome to podcast KPU Corner Kabupaten Bogor. Dengan semangat 5S, salam, sapa, senyum, sigap, dan sehat, mari kita wujudkan pemilu dan pemilihan yang lebih baik, better. Oke. Masih bersama saya, Sep Azhar Hidayatullah, Sekretaris KPU Kabupaten Bogor di Jalan Tegar Beliman nomor 35. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan emosional buat saya pribadi, yaitu Pak Budi Ardiansah dari KPU Kabupaten Sukabumi, alma mater saya, tempat kelahiran saya. Bagaimana kabarnya Pak Budi? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ya Allah. Nggak nyangka bisa ketemu di sini lagi. Terakhir ketemu ya waktu di Sukabumi lah ya kemarin. Baik teman pemilih, sebelum kita mulai obrolan kita hari ini, jangan lupa ya subscribe, like, comment, share, dan nyalakan tombol loncengnya, serta follow akun media sosial kita. Ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, dan tentunya support terus, kunjungi terus website KPU Kabupaten Bogor di bawah ini. Baik, selamat datang Pak Budi Ardiansah ya, betul ya? Betul. Kalau tidak saya salah, insya Allah malhilap lah gitunya. Ya gimana kabarnya sekarang? Kabarnya alhamdulillah sehat, walafiat. Sehat walafiat ya, tidak kurang sedikit apapun begitu. Masih dalam keadaan sempurna. Sempurna. Gimana rekan-rekan di Sukabumi, sehat? Alhamdulillah rekan-rekan di Sukabumi, baik komisioner dan teman-teman sekretariat semua dalam keadaan sehat. Kebetulan hari ini sudah memiliki sekretaris yang baru. Iya, alhamdulillah Bapak ya. Pran Sinatra, asal dari Kemendagri, asal tempat lahir dari Aceh. Jadi KPU Kabupaten Sukabumi tidak yatim piatu sekretaris sekarang. Sudah punya sekretaris yang definitif. Mantap. Kita doakan ya rekan-rekan. Semoga dengan kehadiran kepemimpinan Pak Sekretaris Pran Sinatra. Lebih baik lagi lah gitu ya di Kabupaten. Amin. Saya sebagai alumni KPU Kabupaten Sukabumi selalu mendoakan dan mensupport begitu ya apa yang menjadi perbaikan di Sukabumi. Oke, rekan-rekan, kalau nggak salah Sukabumi masih 47 kecamatan ya. Betul. Belum ada rencana penambahan dan tidak ada pengurangan. Oh gitu ya. 47 kecamatan loh ya. Rekan-rekan pemilih, jadi ya kita kurang 7 lah ya dari Sukabumi. Tapi tentu saja setiap daerah tuh ada tantangannya masing-masing. Pak Budi ini divisi teknis ya. Divisi teknis. Dan wakil divisi program data dan informasi. Terlihat dari blazernya, ini blazer khas produk ya. Jadi kalau rekan-rekan pemilih melihat blazer ini blazer khas produk ya. Produk itu program data atau sekarang namanya perencanaan data dan informasi. Baik, coba saya mau tanya lagi ya terkait dengan profil deh.
Saya sih udah kenal ya teman pemilih, tapi teman pemilih kan harus melihat nih ganteng kayak gini begitu kan ya, berpeci khas lah begitu. Berpeci itu kayaknya menutupi uban atau kayak gitu. Enggak. Masih lengkap kan? Lengkap. Dan hitam ya? Itu tidak. Oh, kalau tidak. hitam. Oh iya betul, cocok berarti. KPU, Kepala Penuh Uban. Baik, Pak Budi lahir di mana? Terus sekolah, terus sampai lulus lah begitu ya, gimana? Saya lahir di Sukabumi, tepatnya di daerah Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi. Lahir di 18 Oktober tahun 1983, jadi sudah cukup mendekati arah tua. Sekarang sudah 38 tahun. Lalu jenjang pendidikan, saya asli produk lokal mungkin ya. SD di Cidahu, SMP pun di Cidahu. Begitu saya masuk SMU, baru bergeser sedikit tidak jauh ke Cicurug, lalu menyelesaikan pendidikan sarjana salah satu di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mansuriah di Saat. Jadi semenjak saya pendidikan SD sampai dengan universitas itu produk lokal. Tetapi mudah-mudahan kualifikasinya tidak lokal. Interlokal. Gitu ya. Aktif juga di sekolah waktu itu. Kalau untuk di SMA saya lumayan aktif. Kebetulan memang senang di dalam dunia organisasi. Semenjak sekolah SMA aktif di OSIS, pun demikian ketika masuk ke perguruan tinggi aktif di beberapa organisasi kampus, intra maupun ekstra. Mantap, keren. Apakah pengalaman organisasi itu justru membawa ke karir yang sekarang begitu sebagai penyelenggara atau gimana? Kalau pada sisi belajar organisasinya itu, yang pertama adalah meningkatkan kualifikasi individu. Lalu yang kedua adalah meningkatkan jaringan atau relasi-relasi teman semakin banyak. Kalau dibilang ada dampak terhadap pekerjaan, tentunya ada. Karena adalah watak atau model-model kepemimpinan yang saya bangun hari ini memiliki latar belakang belajar di organisasi. Pun lebih daripada itu, ada berkah organisasi mungkin pada sisi keilmuan atau pada sisi jaringan yang menghantarkan saya menjadi KPU pada saat ini. Walaupun pada titik utamanya mungkin tidak bermaksud sombong, saya memang memiliki kualifikasi mungkin untuk menjadi seorang penyelenggara, mungkin itu. Iya, bukan mungkin kan, sudah terjadi. Qualified begitu ya. Nah, jadi memang sudah diasah dari sejak sekolah begitu ya. Betul. Sampai kuliah juga aktif begitu ya. Lalu pertama kali berkenalan dengan kepemiluan. Nah, coba kita flashback ya ke belakang. Itu mulainya di mana, kapan begitu ya? Bagaimana prosesnya? Baik. 2014 sebelum 2009 saya itu pernah menjadi KPPS. Kebetulan saya ketua KPPS. Jadi saya memang berkarir berawal dari KPPS. Tepatnya adalah TPS 1 Desa Cidahu, Kecamatan Cidahu. 2009 sama 2014. Setelah menjadi KPPS, memang saya tidak terlalu concern pada dunia politik, tidak. Tetapi lebih concern pada sifatnya hal yang sosial dan wirausaha kecil-kecilan. Begitu ada rekrutmen pengawas kabupaten di tahun 2015, dari 2014 rekrutmennya saya ikut. Dan alhamdulillah saya terpilih menjadi Panwas Kabupaten ketika Pilkada tahun 2015. Dari KPPS Panwas gitu ya. Begitu. Meroket sekali ya. Berapa tangga kepemimpinan yang dilalui ya? Itulah salah satu saya berikhtiar banyak dalam mengupgrade kemampuan tentang kepemiluan. Karena saya ini jenjang dari KPPS itu tidak melalui PPS, PPK, tapi menjadi Panwas tingkat kabupaten pada saat itu. Setelah jadi Panwas tingkat kabupaten itu kebetulan masih ad hoc, saya pun berhenti kembali dalam dunia kepemiluan. Pada periode menjadi badan itu saya tidak ikut mencalonkan kembali. Saya lebih konsen di dunia pesantren dan dunia sosial yang lainnya. Ketika ada rekrutmen KPU, inilah salah tempat yang belum saya coba. Kalau Panwas saya sudah mencobanya. Maka saya mencoba pun mendaftarkan ke KPU. Setelah itu
saya tidak masuk 10 besar. Sudahlah, saya kembali ke dunia saya. Cuman mungkin takdir Tuhan berkata lain. Tiba-tiba ada proses yang dilakukan oleh KPU RI. Ada perubahan hasil 10 besar dan saya kembali masuk. Dan alhamdulillah saya terpilih menjadi KPU Kabupaten Sukabumi periode 2018-2023. Begitu. Saya pura-pura aja nggak tahu. Atau mungkin jangan-jangan Pak aja dibalik semua ini, kira-kira begitu. Oke, siap. Baik, selanjutnya nih, saya mau cerita dulu deh sebetulnya. Jadi ada inline ya, ada keselarasan. Pak Budi itu di Cidahu 2009, 2004 saya tuh data entry di Kecamatan Cidahu untuk pemilu 2004. Jadi ini mungkin belum diungkap ya sebetulnya kemarin-kemarin, cuman saya katakan aja sekarang. Jadi pengalaman kepemiluan saya tuh nggak jauh beda lah dengan Pak Budi, tapi lebih ke mungkin kalau memang dari dulu saya di kesekretariatan ya. Jadi ya ada benang merah lah begitu ya kira-kira. Keren, dan kemarin kita berjodoh di 2019 dan juga menurunkan prestasi-prestasi. Ini Sukabumi ini banyak prestasinya rekan-rekan sampai tingkat nasional. Kita kasih aplaus dulu deh. Keren. Baik, oh gitu ya. Jadi sampai akhirnya jadi KPU begitu ya. Oke deh. Tantangan terbesar di Sukabumi apa? Tantangan terbesar di Sukabumi yang pertama adalah pada sisi geografis. Jadi Kabupaten Sukabumi ini memiliki luas yang cukup besar, ditambah akses jangkauan terhadap kecamatan-kecamatan cukup jauh. Di antaranya adalah daerah Pajambangan yang mencapai 120 km dari kantor kami di KPU. Jadi memang cukup inilah. Yang selanjutnya adalah pada sisi infrastruktur jaringan. KPU hari ini kan sudah mulai mendekati ke model digital pada sisi penyelenggaraannya ataupun pada sisi yang lainnya. Nah di pengalaman kami saja 2019 kemarin, 2020 kemarin pilkada, dari 5.171 TPS itu hasil pemetaan terakhir masih ada 729 yang blank spot. Ya. Ditambah 2.000 TPS yang lemah. Jadi infrastruktur selain letak geografis wilayah yang memang pegunungan dan lautan, juga infrastruktur jaringan internet belum mapan, berdasarkan belum mapan. Nah, yang mudah-mudahan kedepannya bisa lebih dimaksimalkan. Selanjutnya adalah sosiokultur masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Jadi kalau kita presentasikan pada sisi pemilih, antara pemilih, kalau kita bagi 3 karakter pemilih, antara pemilih rasional, yang kedua adalah pemilih transaksional, dan yang ketiga adalah pemilih kultural, sangat dimungkinkan masih cukup banyak yang pemilih kultural, rasional. Kalau dalam bahasa Sunda itu ilu-iluan. Jadi musim meramaikannya ke sana, musim meramaikan ke sini, bukan berdasarkan hasil nalar atau proses jejak pendapat memilih salah satu pasangan calon ataupun kandidat. Jadi pun demikian dengan pemilih yang transaksional masih cukup ada. Nah, harapan kami mungkin teman-teman pemilih rasional ini ya yang akan mendorong pemilih kultural kami dan pemilih transaksional kami menjadi pemilih yang rasional. Iya. Begitu. Itulah tantangannya, yang luas wilayah, begitu ya, infrastruktur, begitu ya, dan kultur tadi ya. Ya memang sangat inilah. Tapi saya yakin bisa. Sebagaimana sudah dibuktikan di pemilu-pemilu sebelumnya bahwa KPU Kabupaten Sukabumi mampu begitu jadi yang terbaik begitu ya. Nah ngomong-ngomong yang terbaik nih, kalau Bogor tuh nggak perlu lah jadi yang terbaik, jadi yang lebih baik. Makanya kita punya slogan namanya Better begitu ya. Selain ada makna singkatannya di situ, juga ada makna filosofisnya. Bahwa kalau sudah jadi yang terbaik udah mentok kan begitu ya. Kita ingin jadi lebih baik terus, lebih baik lagi, dan lebih baik lanjut begitu ya. Nah, slogannya itu Better. Better itu kan singkatan sebetulnya
Bogor Electoral Technology and Research. Keren. Ada 4 nih, ada Bogor Political Maps, begitu, ada Bogor Information System, ada Bogor Electoral Games, ada games sekarang di sini. Lalu yang terakhir adalah Bogor Electoral Research, ada riset kepemiluan. Mungkin Pak Budi belum sempat diperagakan ya tadi karena waktu begitu ya. Tapi lain kali mungkin kalau ke sini bisa nanti di-guide sama teman-teman yang di sekretariat ya. Nah, gimana nih pendapatnya terkait itu? Kalau saya ini dengan Pak Azhar ini pertama sudah disampaikan di awal bahwa beliau ini adalah alma maternya di KPU Kabupaten Sukabumi. Walaupun saya tidak tahu hal yang sangat banyak, tapi saya minimal mengetahui siapakah Pak Azhar ini pada sisi merancang atau menginovasi KPU. Karena saya pernah menjadi bagian orang yang terlibat di dalamnya mengiyakan atau menurunkan kebijakan terkait dengan inovasi beliau. Tentunya pada konteks KPU yang kekinian, pada konteks KPU menuju big data, pada konteks KPU menuju digital, ini menjadi sebuah terobosan yang cukup luar biasa. Sejatinya hal ini bisa bisa layak menjadi tempat studi banding buat teman-teman KPU yang lainnya di Jawa Barat khususnya. Jadi kalau ngomong tentang inovasi ini, sebenarnya kalau boleh kami jujur di KPU Kabupaten Sukabumi harus berterima kasih terhadap sekretaris KPU Kabupaten Bogor. Saya ini divisi teknis. Jadi asumsi inovasi Pak Azhar ini kalau boleh saya sampaikan di sini ya. Ada aturan misalkan peraturan KPU, undang-undang diturunkan menjadi peraturan KPU diturunkan menjadi juknis. Bagaimana inovasi itu mengeluarkan output yang berkesesuaian dengan keinginan peraturan, baik juknis maupun PKPU. Juga mengeluarkan outputnya apa yang dibutuhkan oleh teman-teman kita di KPU kabupaten kota maupun di badan ad hoc maupun halayak lah. Kami pernah punya potret pada sisi manis, saya nggak ngomong sisi pahitnya. Sisi manisnya adalah si pitung yang pernah kami produksi di KPU Kabupaten Sukabumi. Pada sisi prestasi inovasi kami mendapatkan juara nasional inovasi terbaik pada tahun 2019. Jadi kebetulan saya divisi teknisnya. Saya memang di level kebijakan, tapi sejatinya beliaulah Pak Azhar inilah yang memperkasai si pitung tersebut. Si pitung ini sejenis aplikasi yang memang mengakomodir apa yang dibutuhkan outputnya oleh peraturan. Juga membantu badan ad hoc di tingkat PPS, di tingkat KPPS sampai dengan di tingkat TPK. Walaupun pada saat itu kami belum maksimal untuk menyentuh pada seluruh tingkat KPPS, bersaing dengan yang lainnya. Nah ini si pitung ini. Sekali lagi saya nggak ngomongkan pahitnya ya, manisnya aja ini begini. Biar termotivasi. Jadi buat saya pribadi, lo keren better ini, keren. Tapi buat saya di buah kepemimpinan Pak Azhar ini bukan suatu hal yang keren, lo udah biasa kok. Ya udah deh. Kalau kita ngomong pasti panjang nih nanti, pasti panjang karena yang pahitnya saya tahu sendiri ya. Yang pahitnya ini Pak Budi dan rekan-rekan komisioner di Sukabumi sangat banyak berkorban. Baik rekan-rekan, supaya lebih penasaran kita cut sampai di sini dulu ya untuk ngobrolan dengan Pak Budi. Jadi intinya saya juga atas nama KPU Kabupaten Bogor mohon doa begitu yang tulus dari rekan-rekan di Kabupaten Sukabumi, mudah-mudahan KPU Kabupaten Bogor semakin better. Amin. Gitu ya. Baik rekan-rekan pemilih, itu saja mungkin podcast kita kali ini. Saya atas nama tim KPU Corner yang bertugas mengucapkan selamat berakhir pekan. Selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam better. Oke.